umat manusia belum diciptakan. Di bumi, ada komunitas yang sangat berbeda dari manusia saat ini. Awalnya, mereka hidup damai. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyimpang dari jalan yang benar. Mereka merasa berhak melakukan segala macam ketidakadilan, dan kekejaman yang mengerikan pun dimulai. Akhirnya, datanglah penghakiman ilahi. Allah mengirimkan pasukan yang terdiri dari malaikat. Sejumlah jin yang beriman juga bergabung dengan pasukan ini. Dan di antara mereka ada seorang pemimpin dalam ilmu pengetahuan, seorang pembimbing bagi kaum beriman. Ia diangkat derajatnya di antara para malaikat, bahkan memiliki ilmu untuk mengajar mereka. Ia berjuang demi keadilan, memimpin pasukan malaikat, dan pada akhirnya ia menang serta membawa kedamaian ke bumi. Ia membangun sebuah kekaisaran. Namun, kisah ini akan mengejutkan Anda, karena ini adalah kehidupan syaitan, iblis, sebelum ia dikutuk. Dalam video ini, Anda akan menyaksikan kehidupan tak dikenalinya sebelum ia memberontak. Kami kembali dengan video baru yang mengejutkan. Jangan lupa berlangganan saluran kami dan sukai video ini untuk mendukung kami, agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah seperti ini. Jika Anda siap, mari kita mulai. Dimanapun Anda pergi di dunia, dalam setiap peradaban, Anda akan menemukan sosok syaitan khusus yang bertugas menipu manusia. Misalnya dalam mitologi Yunani, Hades. Dalam Zoroastrianisme, Ahriman. Di Mesir kuno, Set. Dalam Kabbalah, Samael. Dalam sumber Yahudi dan Kristen, Azazel. Dalam tradisi Suryani, Azael. Di kalangan Arab, Harith. Apapun namanya, sosok serupa muncul di semua sistem kepercayaan. Lalu bagaimana sosok ini menjadi begitu umum di semua peradaban? Mari kita kembali ke tahun-tahun awal penciptaan. Kita akan memasuki masa ketika Azazil belum menjadi syaitan, ketika ia berada di antara para malaikat dan bahkan mengajari mereka ilmu pengetahuan. Sebelum Allah menciptakan Adam, ada komunitas di bumi yang disebut kaum Jaan. Setelah Jaan, Allah menciptakan jin, karena iblis adalah salah satu dari jin. Kita mengetahui tentang kaum Jaan dari ayat ini. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan sebelumnya, kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Surat Al-Hijr 26-27. Dalam sumber Kristen dan Yahudi, syaitan dikatakan sebagai malaikat yang jatuh. Namun dalam Islam, ini tidak benar. Syaitan bukanlah malaikat. Karena Al-Quran dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa iblis adalah salah satu dari jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia menurakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahf 50. Apa arti kata iblis? Kata iblis berarti putus asa. Nama ini diberikan kepadanya kemudian. Nama sebelumnya adalah Azazil. Dikatakan bahwa ia memiliki wajah yang cantik dan bersinar seperti para malaikat. Kaum Jan pada awalnya hidup di langit. Kata langit di sini mungkin berarti planet lain, galaksi lain, atau dunia berbeda yang tidak dapat kita pahami. Kemudian komunitas ini ingin hidup di bumi dan memohon untuk itu. Mereka berjanji untuk mengikuti perintah Allah dan hidup di bumi selama ribuan tahun, sama seperti manusia dan jin. Tujuan mereka adalah beribadah dan mengenal pencipta mereka. Setiap jiwa diberi kehendak bebas. Dikatakan bahwa komunitas Jan memiliki 70.000 suku. Untuk waktu yang lama, mereka menyembah Allah. Tetapi seiring waktu, mereka mulai menyimpang, melakukan ketidakadilan dan memberontak. Kemudian Allah mengutus para rasul kepada mereka. Yang pertama adalah Amir bin Amir. Mereka membunuhnya. Mereka juga membunuh para nabi lain yang datang setelahnya. Kemudian Allah mengirimkan pasukan malaikat yang dipimpin oleh Azazil untuk melawan kaum perusak dan mengusir mereka dari bumi. Al-Quran mengatakan, "Wahai golongan jin dan manusia,
bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memperingatkanmu tentang pertemuan hari ini? Surat Al-An'am 130. Setelah itu, bumi diserahkan kepada jin. Allah juga menciptakan sekelompok malaikat dan menjadikan Azazil penguasa atas mereka dan atas jin. Pada saat itu, Azazil sangat taat dalam beribadah. Ia beribadah lebih banyak daripada semua jin. Ibadahnya yang tulus tidak diabaikan. Atas perintah Allah, Azazil diangkat ke langit. Dikatakan bahwa ia tinggal di setiap tingkat langit selama 300 tahun. Azazil melanjutkan ibadahnya di sana. Karena ketulusan yang mendalam dan pengabdian yang intens, pangkat Azazil diangkat hingga ke tingkat surga. Dikatakan bahwa ia tinggal di surga selama 300 tahun. Jadi, syaitan pernah menjadi salah satu yang dekat dengan Allah. Pangkat yang dicapai syaitan adalah tempat yang sangat tinggi dan sangat terhormat yang disebutkan oleh Allah. Sejak saat itu, Azazil hadir baik di bumi maupun di langit. Semua malaikat mengaguminya. Mereka mengambil manfaat dari ilmunya yang mendalam dan menghadiri pelajarannya. Adegan rahasia di Lauhul Mahfuz. Suatu ketika, beberapa malaikat sedang membaca Lauhul Mahfuz, lempengan yang terpelihara. Mereka melihat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa seseorang yang sangat dekat dengan Allah akan menghadapi murkanya dan diusir dari hadapannya. Mereka segera mendatangi Azazil. Ketika Azazil melihat para malaikat bersedih, ia bertanya mengapa. Mereka menceritakan apa yang telah mereka baca di Lauhul Mahfuz dan memintanya untuk berdoa agar bencana ini tidak menimpa mereka. Azazil menjawab, bencana ini bukan untuk kita atau untukmu. Aku telah melihat tulisan itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah memberitahu siapapun. Para malaikat bersikeras agar ia berdoa. Kemudian Azazil mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Rob, lindungilah mereka dari bencana ini." Tetapi karena kesombongan, ia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa itu mungkin tentang dirinya sendiri. Bahkan sedikit pun rasa takut tidak masuk ke hatinya. Dalam riwayat lain, diceritakan seperti ini. Iblis melihat Lauhul Mahfuz. Ia melihat tulisan di sana. Ia bertanya, "Ya Rabbi, siapakah setan itu?" Allah berfirman, "Dia adalah salah satu dari hambaku. Aku memberi dia banyak nikmat, tetapi ia tidak menaati perintahku. Maka aku menghinakannya, mencelanya, dan mengusirnya." Iblis berkata, "Ya Rabbi, tunjukkan dia kepadaku, biarkan aku memusnahkannya." Allah menjawab, "Kamu akan segera melihatnya." Karena pangkat iblis yang tinggi, ia memiliki hak istimewa untuk berada di langit dan di bumi. Status khusus ini mulai memberinya rasa kesombongan. Ia mulai berpikir dalam hati, "Aku bisa berada di langit atau di bumi kapanpun aku mau, baik jin maupun malaikat berada di bawah perintahku." Pada titik ini, Azazil telah mulai menjadi syaitan. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, Dia ingin menunjukkan kepada para malaikat pikiran tersembunyi di dalam Azazil. Dari sini kita belajar pelajaran penting. Seseorang tidak boleh hanya percaya pada ibadahnya atau kedudukan tinggi. Dan mereka tidak boleh jatuh ke dalam kesombongan. Penciptaan Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ketika Azazil mendengar bahwa makhluk baru akan diciptakan di bumi, ia merasa khawatir. Para malaikat berpikir, jika seorang khalifah baru akan diciptakan, itu berarti bumi akan diambil dari kami dan diberikan kepada ciptaan baru ini. Awalnya Azazil berpikir, ciptaan baru ini akan penuh cahaya sama seperti para malaikat dan ia akan berada di bawah perintahku. Mereka akan selalu mematuhiku. Tapi bukan itu yang terjadi. Dan ketika ia akhirnya mengerti bahwa Allah pasti akan menciptakan umat baru,
Azazil berpikir bahwa sama seperti ia telah mengusir kaum Jaan dan kaum Pusak sebelumnya, ia kini akan mengusir ciptaan baru ini dengan pasukannya juga. Al-Quran mengatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Ketika syaitan mendengar ini, ia mulai berpikir, jika ciptaan baru ini terbuat dari tanah liat, maka bumi masih milikku. Karena aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah liat. Api lebih tinggi dari tanah liat. Api adalah elemen terkuat dari semua elemen, sedangkan tanah adalah yang terlemah. Beginilah iblis berpikir. Dalam pandangannya, ia memiliki kedudukan lebih tinggi, lebih pantas. Tapi ini adalah hasil dari kesombongan dan pemikirannya yang menyimpang. Allah menciptakan Adam dari tanah. Bentuknya tidak seperti apapun yang pernah dilihat sebelumnya. Para malaikat dan Azazil datang untuk melihatnya. Tingginya terbentang dari tanah ke langit. Iblis berjalan di sekitar tubuh Adam yang belum diberi kehidupan. Ia mempelajarinya dengan rinci. Kemudian ia masuk melalui mulut Adam dan bergerak di seluruh tubuhnya. Ia melihat bahwa makhluk ini sangat lemah, namun dia tetap tidak bisa menerima bahwa makhluk yang lemah dan tak berdaya seperti itu akan tinggal di bumi. Nafas kehidupan. Allah tahu tentang kesombongan dan rencana rahasia di dalam hati syaitan. Dan saatnya telah tiba, Adam kini akan diberi kehidupan. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha ampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Setelah peristiwa ini, ruh ditiupkan ke dalam Adam. Ruh masuk melalui mulutnya dan mencapai seluruh tubuhnya. Kemanapun ia melewatinya, ia mengisi tubuh dengan daging dan tulang. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surah As-Sajjad 9. Allah menciptakan Adam dari tanah dan berfirman, "Kun, jadilah," maka ia pun ada. Kita tidak mengetahui hakikat ruh yang sebenarnya, karena Al-Quran memberitahu kita bahwa hanya sedikit pengetahuan yang diberikan tentangnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Surah Al-Isra 85. Masuknya ruh dan kata-kata pertama. Dalam sebuah hadis dilaporkan, ruh memasuki kepala Adam. Ketika mencapai matanya, wajah, hidung, dan mulutnya, Adam bersin. Jibril berdiri di sampingnya dan berkata, "Wahai Adam, ucapkan Alhamdulillah." Adam berkata, "Alhamdulillah." Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, semoga rahmatku menyertaimu." Ketika ruh mencapai matanya, Adam membukanya dan melihat buah-buahan surga. Ketika ia melihat semua buah yang berbeda, ia merasa lapar dan ingin memakannya segera. Tetapi ruh belum mencapai kakinya. Ia masih dalam bentuk tanah liat sehingga ia tidak bisa berdiri. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Adam, jangan tergesa-gesa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, manusia memang tergesa-gesa." Surah An-Nasr 8. Saat ini Azazil belum menjadi syaitan. Malaikat tidak menyadari pikiran di dalam dirinya. Kemudian saatnya tidak. Adam duduk di atas tahta kehormatan. Dan Allah berseru kepada semua malaikat. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka. Surah Al-Baqarah 34. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Surah Al-Kahf 50. Sujud ini bukanlah bentuk penyembahan kepada Adam, karena penyembahan hanya untuk Allah. Itu seperti umat Islam yang menghadap Ka'bah. Tujuan adalah untuk menaati perintah Allah.
Karena Azazil tidak sujud, ia menjadi salah satu orang kafir. Kemudian Allah tidak lagi memanggilnya Azazil, melainkan iblis. Dan berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kemudian Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terlaknat dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis sekarang berada di antara orang-orang yang merugi dan tidak ada lagi keselamatan baginya. Saat ia akan dihancurkan, saat itu juga iblis membuat satu permintaan terakhir. "Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkanku, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Allah menjawab, "Keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina lagi terusir. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu semua." Menurut Al-Tabari, kata-kata terhina dan terusir dalam ayat itu berarti syaitan kehilangan wujudnya yang indah dan penampilan seperti malaikat. Ada satu hal yang harus diperjelas di sini. Beberapa orang mengklaim bahwa setan berdebat dengan Allah atau menantangnya, tetapi ini bukanlah perdebatan. Di sini kita melihat seorang hamba yang diinterogasi, diusir dari hadapan Allah dan dihinakan. Kemudian buah-buahan dari surga ditawarkan kepada Adam. Setelah memakan buah-buahan itu, ia menjadi mengantuk. Saat Adam tidur, Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuknya kiri. "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Surat An-Nisa ayat 1. Sejak saat itu, Adam dan Hawa ditempatkan di surga. Mereka diperintahkan, "Makanlah dengan leluasa dari mana saja kalian suka di surga, tetapi jangan dekati pohon ini." Namun, sebagai bagian dari ujian Adam, iblis juga diizinkan berada di sana. Setelah beberapa waktu, iblis mendatangi Adam dan berkata, "Allah hanya melarangmu pohon ini agar kamu tidak menjadi malaikat atau hidup di sini selamanya." Kemudian ia bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat yang tulus kepadamu." Syaitan menipu keduanya. Awalnya ia menyuruh Adam makan, tetapi Adam tidak mendurhakai Allah. Ia telah membuat janji kepada Allah dan tidak memakan buah dari pohon itu. Kemudian syaitan mendatangi Hawa dan membisikinya. Hawa memakan salah satu buah. Ketika tidak terjadi apa-apa padanya, ia mendatangi Adam dan berkata, "Aku memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku. Kamu juga harus memakannya." Kemudian Adam lupa akan janjinya dan juga memakan buah dari pohon itu. Saat buah itu melewati tenggorokannya, pakaian mereka tiba-tiba terlepas satu persatu. Aurat mereka tersingkap dan mereka merasa malu. Mereka mencoba menutup diri dengan daun pohon ara. Setelah itu, Allah mengirimkan mereka semua, termasuk iblis, turun ke bumi sebagai hukuman dan berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Inilah kisah kehancuran kaum Ja'an, penciptaan Adam, dan bagaimana Azazil menjadi syaitan, iblis.
Ya, pada akhirnya keadaan syaitan sungguh menyedihkan. Ia jatuh dari tempat yang tinggi dan istimewa ke tingkat rendah dari yang rendah dan menjadi iblis. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menjadi teman bagi Adam karena ia tahu ia tidak akan pernah diampuni. Ia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap umat manusia dan menjadi musuh bebuyutan yang berjanji untuk menyesatkan mereka. Untuk tujuan ini, ia menganggap setiap tipuan dan jebakan diperbolehkan. Akibatnya, setelah jatuh dan menjadi iblis, ia menggunakan banyak jebakan untuk menarik orang lain ke sisinya, untuk menipu manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran. Kita akan membahas lebih lanjut tentang topik ini di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasi Anda.